Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran teks pidato persuasif ya, yaitu cara menulis dan menyampaikan pidato persuasif. Nah, cara menulis suatu pidato persuasif yang pertama, kalian harus mempelajari topik. Jadi topik yang akan kalian bahas itu tentang apa, ini harus jelas ya. Dan ketika kalian sudah menentukan topik, kalian cari tahu ya, observasi. Dapat kalian mencari di Google, boleh ya, tapi hanya materinya saja. Atau kalian mencari narasumber yang memang kredibel ya, dapat dipercaya, yang ahli di bidang yang topik akan Anda bahas. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi Anda harus mencari materinya dan atau narasumber yang berkaitan dengan materi yang akan Anda bahas. Kemudian yang kedua, tujuan. Nah, ini tujuan persuasif ya. Tujuan pidato persuasif itu harus jelas. Kira-kira saya ini tujuannya untuk mengajak melakukan sesuatu ya kan, untuk mengajak bergotong royong seperti teks yang kemarin, mengajak untuk misalnya saling menjaga diri, mengajak untuk berlaku adil dan sebagainya. Nah, ini harus jelas ya, tujuannya ini dirumuskan di awal agar kalian ketika membuat pernyataan persuasif ini sangat jelas ya apa tujuan kalian. Kemudian yang ketiga, ini kalian harus mengenali audiens. Kira-kira nih pidato saya ini untuk apa ya, untuk siapa ya. Nah, kira-kira kalau anak kecil misalnya umuran SMP nih, mungkin bisa menggunakan kata sapaannya teman-teman ya kan. Kemudian kalau misalnya untuk ibu guru atau bapak guru, ibu-ibu dan bapak-bapak, para hadirin dan sebagainya. Nah, mungkin itu berkaitan erat dengan kebahasaan ya. Kemudian pun secara emosional itu tentu anak SMP, ibu-ibu gitu kan, itu kan sangat berbeda ya. Ini harus kenal juga secara emosional, kira-kira nih bahasa yang digunakan itu harus bagaimana, seperti itu ya. Kemudian pokok argumen. Nah, ini berisi fakta-fakta atau argumentasi ahli yang mendukung atau materi yang memang mendukung terhadap apa yang akan kalian argumentasikan ya. Jadi kalian harus observasi juga nih pokok argumennya, mencari fakta-fakta di lapangan, apa yang kalian lihat misalnya, apa yang kalian temukan ya kan. Misalnya kalian bertanya kepada narasumber, nah ini bisa menjadi pokok argumentasi ya kan, karena pidato persuasif itu harus jelas dan logis ya kan. Ketika tidak logis, orang itu tidak akan percaya dengan apa yang Anda pidatokan, seperti itu ya. Jadi keempat hal ini harus Anda kuasai ya sebelum membuat teks pidato persuasif. Nah, kemudian buatlah pidato persuasif sesuai dengan struktur ya. Nah, ini yang pertama kemarin sudah kita pelajari, yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan kalian bahas. Misalnya tentang corona. Nah, kita pasti mengkaji corona adalah suatu virus misalnya yang ditemukan di Wuhan dan sebagainya. Nah, ini kan latar belakangnya. Kemudian tahapan argumentasi atau langkah-langkah argumentasi. Di sini berisi tadi ya, berhubungan dengan fakta yang akan Anda sajikan dalam pidato. Ini harus dicari ya, diobservasi, harus ditanyakan faktanya bagaimana ya. Kemudian pernyataan persuasif. Nah, ini pernyataan persuasifnya ditentukan. Kalian ingin mengajak ke arah mana ya, ingin bagaimana nih, harus jelas ya. Ayo misalnya, mari silahkan ya kan, sebaiknya, seharusnya, bagaimana kalau kita sebaiknya seperti ini, mari sama-sama dan sebagainya. Itu adalah beberapa pernyataan persuasif yang bisa kalian gunakan ya.
Silakan untuk mencari referensi yang lebih terhadap pernyataan persuasif. Nah ini ya, ini adalah tabel pembuatan teks pidato persuasif ya. Kalian bisa menggunakan tabel ini untuk mempermudah ketika pembuatan teks ya. Misalnya strukturnya ini ya, pengenalan isu, tahapan argumentasi, dan pernyataan persuasif. Lalu kalian di pengenalan isu apa saja sih yang ingin kalian sampaikan ya kan, isinya nih latar belakang. Nah misalnya bla 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 2 paragraf ya seperti tadi. Kemudian tahapan argumentasi apa saja nih datanya, oh ini, lalu kalian buat tahapan argumentasi. Yang ketiga pernyataan persuasifnya nih mana, nah, ini misalnya oh mari ayo dan sebagainya. Nah gitu ya, jadi tabel ini bisa kalian gunakan untuk mempermudah pembuatan pidato persuasif supaya jelas nih pengenalan isunya mana, tahapan argumentasinya mana, dan pernyataan persuasifnya itu mana ya. Tapi jangan lupa juga ya, dalam pidato ini ada pembukaan ya, boleh misalnya berupa sapaan, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Bisa juga diawali dengan, bisa juga selanjutnya itu membaca sholawat, boleh ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, boleh ya. Itu tambahan saja, tapi pokoknya itu pokok dari pidato persuasif itu bukan itu ya. Itu kalau pidato atau ceramah itu pokoknya. Nah ini kalau dalam pidato persuasif pokoknya ini ya, struktur yang Bapak sampaikan, pengenalan isu, tahapan argumen, dan pernyataan persuasif. Boleh juga di akhir kalian untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan nih. Jadi kita harus bla 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 ya kan, mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan itu milik saya dan kesempurnaan itu milik Tuhan misalnya. Nah itu boleh ya semacam itu. Jadi katakanlah kaidah-kaidah pidato pun bisa dimasukkan dalam pidato persuasif ya, tapi bukan itu poinnya ya, seperti itu. Selanjutnya, memerhatikan penggunaan bahasa. Jadi ketika kalian membuat teks pidato persuasif ini harus diperhatikan juga ya, penggunaan bahasanya, karena kaidah kebahasaan sudah Bapak sampaikan kemarin. Yang pertama menggunakan kata sapaan orang kedua. Ya kan, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, ya, hadirin, para guru dan sebagainya. Itu adalah kata sapaan orang kedua. Jangan sampai kalian menggunakan kata sapaan kamu-kamu, misalnya kau-kau ya kan, atau anda-anda, itu kurang sopan ya kalau anda-anda misalnya. Lebih baik ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kata teknis atau istilah ilmiah. Nah ini ketika kalian menjelaskan, ini pasti ada suatu dalam topik itu ada kata teknis ya atau istilah ilmiah. Misalnya COVID itu kan istilah ilmiah, ya kan? Dalam dunia medis itu COVID. Ya kan, dalam dunia lainnya tidak ada ya. Dalam arti dalam topik yang lain, COVID itu bukan suatu kajian. Kemudian konjungsi argumentatif. Jadi ini konjungsi atau kata hubung argumentasi ya. Bisa menggunakan jika, maka, sebab, oleh karenanya, dan sebagainya. Jika kita tidak bersama-sama atau jika kita tidak bergotong royong, COVID ini tidak akan selesai. Kan redaksinya semacam itu. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental ini bisa berharap, semoga, ya kan. Jadi kata kerja mental ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pikiran atau perasaan seseorang ya. Misalnya berharap, semoga, merindukan, mencintai, semoga, menginginkan. Itu kan sesuatu yang dilakukan oleh pikiran dan perasaan ya. Jadi itu kata kerja mental namanya. Kemudian kata rujukan. Nah ini kata rujukan ini bisa jadi hal tersebut itu menjadi dasar ya, rujukan. Misalnya berdasarkan pendapat profesor, misalnya menurut ahli patologi dan sebagainya, menurut ahli epidemiologi ya kan. Nah itu adalah kata-kata rujukan. Nah di sini ada 5 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ya. Bapak harap kalian bisa menggunakan kaidah-kaidah ini sebaik-baiknya ya, seperti itu. Nah kemudian
hal yang diperhatikan saat berpidato. Nah, ini masuk ke penyampaian ya. Bagaimana kalian menyampaikan pidato itu secara baik dan tepat ya. Yang pertama tentu saja menguasai materi. Ya kan, kalian harus menguasai materi. Topik pembahasan itu harus sudah kalian kuasai ya sebelum menyampaikan kepada orang, agar itu terlihat bahwa materi yang Anda sampaikan itu logis ya dan jelas, tidak bertele-tele dan tidak mengambang ya, istilahnya seperti itu. Kemudian menarik dalam penampilan, maksudnya ini bukan pakaian atau sebagainya, tapi kalian menarik sekali ketika berpidato ya. Misalnya kalian pernah melihat beberapa tokoh ya, misalnya Ustadz Abdul Somad ya kan, kemudian Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya. Beliau kan berpidato ya dan menarik, misalnya ada candanya, ada ciri khasnya. Nah, itu adalah penampilan yang menarik ya, menarik minat audiens untuk memerhatikan apa yang Anda sampaikan, seperti itu. Kemudian ketika Anda berpidato itu harus singkat, jelas dan logis. Jangan bertele-tele ya. Misalnya ini adalah bla 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 bla, kemudian nah itu tidak seperti itu. Harus jelas, harus tegas. Ini gini, ketika kita tidak bergotong royong, kita tidak bisa menyelesaikan corona ini. Corona ini masalah kita bersama. Mari kita selesaikan bersama-sama. Gitu ya, tegas seperti itu. Sikap singkat, jelas dan logis. Kemudian intonasi dan mimik yang tepat. Jadi intonasi itu naik turunnya nada ya. Misalnya kalian menekan beberapa hal, kamu misalnya ya, di tempat itu intonasi. Kita harus bersama-sama misalnya. Beda kan ketika kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama. Nah, itu ya beda ya intonasinya. Ketika mengajak bersemangat, ini bisa membuat orang lain juga bersemangat. Kemudian mimik yang tepat itu ekspresi ya. Ketika Anda menyampaikan pidato, ekspresi pun dilihat oleh audiens. Misalnya kalian bersemangat, itu terlihat dari ekspresi. Kalian sangat ambisius gitu, kalian sangat sedih, itu kan terlihat dari emosi ya. Nah, ini mimiknya harus tepat. Ketika kalian mengajak seseorang dengan rasa semangat, ayo kita bersama-sama, nah ini harus, mimiknya pun harus tergambarkan seperti itu. Dan ketika kalian ingin menggugah perasaan, ayo kita bersama-sama gitu kan misalnya, itu kan harus jelas juga ya, mimiknya harus tepat. Kemudian yang kelima, berpidatolah dengan tenang. Nah, ini ketika berpidato jangan kalian rusuh ya istilahnya, jangan terburu-buru nih. Kadang-kadang kalian ketika menyampaikan sesuatu hal ingin segera selesai. Nah, jangan seperti itu, santai saja ya kan. Jadi ketika kalian santai, pelafalan dia akan jelas, intonasi akan jelas, mimik tergambar dengan jelas ya kan. Jangan terburu-buru ya kan ketika kalian berpidato. Santai saja, jangan selalu ingin selesai secepatnya, jangan ya seperti. Jadi kalian nikmati ketika kalian berpidato ya kan, karena berpidato itu kalian menyampaikan gagasan kalian seperti kalian ngobrol saja sebenarnya, tidak terlalu konteksnya, hanya membedakan itu konteksnya saja. Konteksnya ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian itu hanya bersifat personal dua arah. Nah, ini kan sifatnya itu satu arah dan pada publik gitu kan, kepada banyak orang. Sama saja ketika kalian berargumentasi dengan teman kalian kan, kalian santai gitu. Nah, ini konteks kesantaian di sana, ketenangan di sana, coba bawa ke dalam berpidato ya, supaya kalian tidak gugup ya, tidak panik, tidak istilahnya nervous ya, seperti itu. Jadi Bapak harap kalian ketika berpidato harus menguasai kelima hal yang Bapak sampaikan ini ya. Nah, ini ya Tugas akhir bab ini ada dua ya, silakan. Pertama, membuat teks pidato persuasif tentang permasalahan lingkungan rumah Anda. Jadi ketika kalian di rumah ada masalah apa misalnya masalah ini sampah, misalnya masalahnya keamanan,
Misalnya masalahnya limbah. Nah, silakan disampaikan di sini. Kalian berpidato. Kalian mengajak masyarakat untuk gotong royong, untuk bersama-sama, ya kan, menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menyampaikan pidato persuasif dalam bentuk video ya, bentuk video. Jadi kalian membuat video ya, durasinya singkat saja, 2 sampai 5 menit ya kan. Pidato yang kalian sampaikan boleh direkam saja ya, biasa selfie boleh direkam oleh orang tua kalian lebih bagus. Menggunakan teks boleh, tapi jangan terlalu mengandalkan teks ya, dalam arti kalian memang sudah tahu, sudah paham apa yang akan kalian sampaikan. Jadi teks itu hanya untuk mengingatkan saja poin-poin penting, bisa ya seperti itu. Jadi jangan selalu terpaku ke teks. Nanti jatuhnya kalian ketika berpidato melihat teks terus sambil di video. Nah, itu kan bukan berpidato, itu membacakan pidato. Berbeda kan. Nah, jadi ketika kalian berpidato bagusnya itu sudah tidak memegang teks, sudah tidak menggunakan tulisan kalian. Karena kalian yang buat, Bapak harap kalian sudah paham apa yang kalian sampaikan. Kalian sudah hafal poin-poin pentingnya. Ya kan, tidak perlu terlalu idealis sama dengan apa yang kalian tulis, tidak seperti itu. Tapi poinnya ya kan, hal-hal pentingnya itu bisa tersampaikan, terutama dalam pernyataan-pernyataan ajakan kalian terhadap hal yang ingin kalian tuju. Itu tergambar, itu jelas ya dan logis. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian dari Bapak ya tentang menulis dan menyampaikan pidato. Bapak harap kalian bisa mengerjakan tugas ini sebaik-baiknya. Nanti buku dikumpulkan setelah kalian PTS ya. Bapak akan memeriksa hasil kerja kalian ya, seperti itu. Jadi silakan ini tugas dikerjakan sebaik mungkin. Kemudian untuk video di chat personal saja ya, videonya boleh, kalau di grup juga boleh sih, nanti Bapak tonton satu-satu ya. Nah, Bapak harap eh, tidak ada permasalahan, kalian dapat mengerjakan dengan baik. Dan sekarang sudah dapat kuota dari Kemendikbud, tidak ada alasan ya ketika tidak mengirim karena tidak ada kuota, ataupun menonton video yang telah Bapak buat ini karena tidak ada kuota. Ya kan, Bapak harap kalian semua dapat menonton video ini sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, nanti Bapak balas ya, seperti itu. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.